الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه نابع العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah melainkan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita kembali bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dengan harapan mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tak lupa pula kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa lah seorang muslim akan menggapai pintu kebahagiaan, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada hamba-hamba yang bertakwa dalam surah At-Talaq di juz 29, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan kemudahan. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapus segala dosa-dosanya dan Allah lipat gandakan segala pahalanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ketahui bersama bahwa negeri kita Indonesia sudah hampir 2 tahun lebih dilanda oleh sebuah penyakit wabah corona COVID-19. Akan tetapi seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman, yakin bahwa segala penyakit pasti ada obatnya. Di dalam Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit, pasti ada obatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma anzalallahu da'an." Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit illa anzalalahu shifaan, melainkan Allah turunkan
satu-satunya obat. Kita yakini bahwa ketika Allah turunkan sebuah penyakit di muka bumi ini, pasti Allah turunkan obatnya. Dokter adalah wasilah untuk menyembuhkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikat yang Maha menyembuhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tegaskan dalam surah Asy-Syu'ara, "Fa idza maridtu fa huwa yashfin." Jika aku sakit, Dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia kedokteran, para peneliti kesehatan meneliti, mereka berusaha untuk senantiasa mencari vaksin terbaik untuk menyembuhkan dari virus COVID-19. Kita sebagai orang Muslim, kita berbondong-bondong, bahkan ngantri, kita rela ngantri untuk senantiasa bervaksin. Akan tetapi kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan vaksin terbaik yang Allah turunkan di muka bumi ini, yaitu Al-Quran Al-Karim. Di juz 15 surah Al-Isra, Allah tegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh segala macam penyakit, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib mengatakan, ketika seseorang senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, pagi, siang, dan malam, maka Allah akan jauhkan dari dirinya, yaitu penyakit lahir, penyakit batin, penyakit rohani. Kata beliau, meliputi daripada al-i'tiqad al-batilah, keyakinan yang menyesatkan. Al-Quran mampu menghalau, menghadang penyakit-penyakit yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua adalah al-akhlaqul madhmumah. Ketika seseorang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dia mengamalkan Al-Quran dengan penuh hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jauhkan dari sifat-sifat tercela, akhlaqul madhmumah. Dan yang kedua, Al-Quran mampu mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam jasmani kita, termasuk yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Ini sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit rohani kita, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil keberkahan daripada Al-Quran untuk obat itu sunnahkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang sahabat yang melakukan sebuah perjalanan panjang. Kemudian mereka menginap di sebuah perkampungan. Akan tetapi seorang kepala suku ketika itu tersengat kalajengking. Lalu kepala suku tersebut meminta para sahabat untuk menyembuhkan. Lalu ada seorang sahabat yang membacakan surah Al-Fatihah, kemudian ditiupkan ke dalam segelas air, lalu diminumkan kepada kepala suku tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala suku tersebut sembuh. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah obat segala macam penyakit. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah Fit-Tibb wal Hikmah mengatakan,
Barang siapa yang membaca salamun qawlan min rabbir rahim sebanyak 280 kali. Barang siapa yang membaca salamun qawlan min rabbir rahim dalam surah Yasin sebanyak 280 kali, ia amalkan setiap hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan mereka dari penyakit termasuk wabah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah jauhkan wabah itu, penyakit itu kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, orang-orang yang senantiasa berjamaah di dalam masjid, orang yang senantiasa menghidupkan masjid dengan salat berjamaah, menghidupkan masjid dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan masjid dengan mengikuti ta'lim, kajian. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan kepada mereka penyakit-penyakit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, idza anzala 'ahatan, apabila Allah menurunkan sebuah penyakit, minas sama'i, dari langit, ala ahli al-ardi, kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, Allah jauhkan penyakit tersebut dari orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid." Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah, Allah telah tegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah man amana billah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, wa aqamas salata, dan mereka senantiasa menunaikan salat 5 waktu, wa ataz zakat, dan mereka senantiasa menunaikan zakatnya, wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada dalam diri mereka ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mampu membaca Quran dengan sebaik mungkin, lalu kita amalkan Al-Quran, lalu kita hidupkan masjid dengan salat berjamaah, kita hidupkan masjid dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan wabah yang menimpa negeri kita ini, mudah-mudahan Allah jauhkan, Allah segera angkat dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihati, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله